Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Putri Resta dengan NPM 221103174. Di sini saya akan menampilkan video tutorial pengisian SPT 1771 untuk PPH Badan UMKM. Untuk pengisian pertama, dimulai dari lampiran 6, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Data ini bisa dilihat dari soal yang sudah tertera. Nah, di sini pengurusnya ada Bapak Margono, Mandala, dan Friends. Di sini kita akan ketik Bapak Margono dengan NPWP Margono, alamatnya Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung. Tiga 100. Nah, dengan rupiah ini kita bisa mengisi dari modal. Modal yang tertera di dalam neraca. Modalnya adalah sebesar 727.300. Nah, untuk Bapak Wargono ini dia memiliki persentase kepemilikan sebesar 40%. Jadi caranya adalah 40% dikali dengan 727.300 didapat 290.920.000 dengan persentase 40%. Selanjutnya yaitu ada Bapak Mandala dengan alamat di Jalan Arifin, Manak, nomor 2, Kota Metro. Dengan NPWP 03 330 070 2331 000 dengan persentase kepemilikan 32%, maka hasil dari Bapak Mandala memiliki bagian modal yaitu sebesar 232.736.000 dengan persentase 32%. Selanjutnya yang terakhir adalah Bapak Friends yang beralamat di Sultan dengan NPWP 02 234 115 6 331 000. Bapak Friends ini memiliki persentase kepemilikan modal yaitu 28%. Jadi 28% dikali dengan modal yang tertera di laporan neraca yaitu diperoleh 203.644.000 dengan persentase 28%. Nah, jumlah penyertaan modal yang sebesar 720.300.000 yang ada di lampiran 6, ini harus sama dengan modal yang ada di laporan posisi keuangan di sini. Selanjutnya, untuk daftar utang tidak tertera dalam soal dan daftar piutang juga tidak, maka tidak perlu diisi. Selanjutnya ke lampiran 5. Lampiran 5 juga sama. Yang pertama ada Bapak Mandala jumlah modal di store tadi sebesar 290 juta 90
970. Persentase 14. Karena tidak ada dividen bagi Bapak Mandala, jadi dividen dinolkan. Selanjutnya ke Bapak M, Bapak Margono. Sistem Bapak Mandala kan modal yaitu 32%. Di Jalan Sultan dengan PWP 02 234 1156 331 000 dengan rupiah dengan modal kepemilikan pribadi yaitu 203.644.000 dengan persentase 28%. Nah, di sini, di lampiran 5 ini, persentasenya harus bulat 100% dan jumlah bagian A ini harus sama dengan lampiran sebelumnya, yaitu sebesar penyertaan modal 727.300. Daftar susunan pengurus ini juga harus diisi. Pertama ada Bapak Margono. Bapak Margono dengan alamat Jalan Royal nomor 4 Bandar Lampung. PWP 01 229 965 6 331 000 dengan jabatan direktur. Direktur. Selanjutnya ada Bapak Mandala yang beralamat di in 30 dengan jabatan komisaris. Dan yang terakhir adalah Bapak Pence yang beralamat di Jalan Sultan Taha Pesawaran dengan NPWP 02 234 1156 331 000 dengan jabatan Ditro Manager. Nah, selanjutnya kita ke lampiran 4. Lampiran 4 yaitu mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak terkena objek pajak. Nah, untuk mengisi lampiran ini kita harus membuka pada laporan laba rugi yang di Excel. Untuk PPh final kita bisa melihat acuannya dari data pendapatan luar usaha. Nah, di dalam SPT ini apa saja yang terdapat di laporan laba rugi yang terdapat di Excel, yaitu yang pertama ada bunga obligasi. Bunga obligasi di sini ada pendapatan bunga tabungan bank dan bunga deposito. Jadi ini ditambah 15 juta ditambah 30 juta, yaitu hasilnya 45 juta.
45 juta. Untuk tarif PPh final sendiri untuk bunga deposito yaitu sebesar 20%, maka PPh terutangnya sebesar 9 juta. Nah, untuk bunga diskonto atau obligasi tidak ada, tidak tertera dalam soal. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek juga tidak ada. Penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak ada. Penghasilan usaha tidak ada. Pengalihan hak atas sewa nggak ada. Tidak ada. Dan selanjutnya yang terdapat dalam soal yaitu penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan, yaitu sebesar 50 juta. Untuk tarif PPh final persewaan ini, yaitu tarifnya sebesar 10%. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini total PPh terutang untuk PPh finalnya yaitu sebesar 14 juta. Nah, selanjutnya bagian B adalah penghasilan tidak terkena objek pajak. Karena di soal tidak terdapat 6 bagian ini, maka ini boleh dikosongkan. Selanjutnya kita ke lampiran 3. Kelampiran 3 yaitu kredit pajak dalam negeri. Kita bisa lihat informasinya di soal. Di keterangan lainnya. Nah, di keterangan tambahan ini, kalau untuk kredit pajak dalam negeri ini adalah pajak-pajak yang terkena PPh pasal 22 atau 23. Yang pertama ada dari impor dari PT Crispy. Jadi nafsu mengutip kita beri PT Crispy dengan NPWP 14.685 243 933 PPh outputnya itu 20 juta, maka untuk mengisi objek output ini kita harus membagi 20 juta ini dibagi oleh tarif tarif PPh 22 impor itu tarifnya kita absusikan 2,5% karena dia kita absusikan menggunakan API. Jadi 2,5% dikali 800 juta, maka hasilnya yaitu 20 juta. Dengan nomor bukti tanggal bukti 24 bulan 6 2023. 24 Juni 2023 dengan alamat nomor tol kosong. Selanjutnya yang terdapat PPh 2223 yaitu dari PT ABC S923 192 332 00 PPh pasal 23. Nah, PPh untuk PPh pasal 23 di soal itu tertera sebesar 54 juta. Oke, kita tulis di sini 54 juta untuk PPh outputnya sendiri ini tertera di keterangan lainnya untuk PT ABC yaitu 14.500. Nah, nomor buktinya
Selanjutnya ada dari Bunda Harawan. Nomor NPWP 00 0015 102 7 331 000. Bendaharawan ini terkena PPh 22. Nah, PPh pembelian bendaharawan ini di soal tidak tertera untuk objeknya, namun tertera untuk PPh potongannya yaitu sebesar 4.500.000. Cara untuk mencari objek outputnya ini adalah kita membagi 4.500.000 ini dibagi oleh tarif pembelian barang oleh bendaharawan yaitu sebesar 1,5%. Jadi diperoleh untuk objek outputnya 300 juta dan PPh outputnya senilai 4.500.000 dengan nomor bukti 1 Oktober 2023. Dari hasil pengisian kredit pajak dalam negeri ini diperoleh jumlah PPh sebesar 39 juta. Selanjutnya kelampiran 2. Selanjutnya lampiran 2 pembelian barang ini kita bisa lihat di soal. Nah, pembelian barang baku itu sebesar 36 miliar 36 miliar. Nah, selanjutnya ada gaji atau upah, apakah ada? Ada biaya gaji supir yaitu 450 juta. Jadi kita bisa. Selanjutnya ada lagi biaya sewa mobil angkut, biaya transportasi nggak ada, penyusutan nggak ada, sewa sebesar 1.500. Selanjutnya biaya bunga pinjaman nggak ada, sehubungan dengan jasa nggak ada, piutang tak tertagih tidak ada, royalti nggak ada, pemasaran nggak ada, dan biaya persediaan awal ini sebesar 2.300 juta. Nah, untuk persediaan akhirnya sendiri yaitu sebesar 400 juta. Dengan HPP ini diperoleh jumlah HPP sebesar 3.886 juta. Selanjutnya ke biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya ini untuk mengisinya based on biaya usaha di laporan laba rugi. Kita bisa lihat untuk pembelian bahan atau barang itu sebesar 2.890 juta. Dan untuk gaji sebesar gaji deh. Untuk pembelian barang tidak ada ralat. Untuk gaji 2.490 juta. Transportasinya 360 juta.
Lalu ada penyusutan, penyusutannya 135.300.500. Lalu ada sewa kah? Ada sewa, oh ya, ada sewa kantor cabang 190 juta. Selanjutnya, biaya bunga pinjaman nggak ada, hubungan jasa nggak ada, piutang tak tertagih tidak ada, royalti ada, royalti sebesar 80 juta. Selanjutnya, pemasaran atau promosi sebesar 176 juta. Gaya, nah ini untuk biosa lainnya ini di SPT ini baru jumlahnya 3.831.500.000. Nah, untuk menyamakan hasil dengan biausaha yang dari laporan baru dia sebesar 5.768.300 ini, selisihnya akan kita kita input ke dalam biaya lainnya sebesar 1.937.000.000. Ya, hasilnya 5765. Nah, sama sama dengan yang ini. Oke. Selanjutnya ke biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha ini kita bisa lihat di pendapatan luar usaha. Nah, yang tertera di SPT ini hanya biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman ini sebesar pinjaman 80 juta. Nah, selanjutnya yang lain-lainnya seperti administrasi bank dan perbaikan alat sewa tidak ada di sini. Yaitu di sini masih terinput 80 juta, sedangkan di laporan laba rugi jumlahnya yaitu 104 juta dan selisihnya akan kita masukkan ke biaya lainnya sebesar 24 juta. Terima kasih. Nah, maka jumlahnya untuk keseluruhan yaitu 12.058.500. Selanjutnya ke lampiran pertama, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini, peredaran usaha ini didapat dari penghasilan neto fiskal yaitu 46M 170 juta. Dengan penghasilan luar usaha 325 juta. Dengan penghasilan dikenakan oleh objek pajak ini 90 juta yang didapat dari penghasilan luar usaha. Nah, untuk penghasilan yang dari fiskal positif ini kita bisa lihat di soal sudah mengerjakan koreksi dari sini. Nah, untuk biaya transportasi yang di versi positif itu 40 juta, kita input 40 juta. Selanjutnya 5C untuk Natura. Natura ini adalah kenikmatan yang didapat oleh karyawan dari perusahaan. Nah, dalam soal ini Natura itu biaya usaha ada pada pakaian batik dan olahraga karyawan senilai 70 juta. Selanjutnya ada di 5E, sumbangan sosial ada di 213.500. Selanjutnya ada di pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini PPh pasal 23 54 juta.
Kalau itu ada di 5H, yaitu sanksi administrasi dari sanksi pajak daerah 85 juta. Nah, untuk biaya yang ditanggungan pengakuannya tidak ada. Untuk penyelesaian fiskal positif lainnya ini diisi dari selisih dari total penyelesaian fiskal positif yang di SPT dengan total penyelesaian fiskal yang ada di koreksi. Di sini tertera 460.500.000, sedangkan yang ada di koreksi 1.688.500.000. Untuk fiskal negatif ini hasilnya karena tidak ada penyesuaian, jadi langsung 166.200.000. Ya, selanjutnya ke lampiran induk lanjutan. Lampiran induk lanjutan ini yang menjadi dasar tanggungan ini adalah yang ada di fiskal yang telah disesuaikan, yaitu 2M 295 juta. 2295. Dengan kredit pajak tadi yang terdapat di lampiran 3, totalnya yaitu 39 juta, dapat sekian. Mengisi 8A1 karena perusahaan ini adalah perusahaan elektronik industri. Selanjutnya ke lampiran induk, berarti kita isi Jakarta. Tanggalnya 2023 Desember tanggal itu. Dan ini tidak ada. Oh, ini diisi. Ada PP yang dibayar sendiri, PPh 25 bulanan, yaitu 28 juta, yaitu SPSTP 25 yaitu 19 juta. 19. Jadi PPh kurang bayar yang dilakukan oleh PT Salam Aska ini sebesar 7.397.807.000. Sekian pengisian SPT 771 untuk UMKM PPh Badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.